namaku Novi Anggarayu Ardini. Nah, namaku Rizka Fanuliza. Pernah nggak sih kalian kepikiran suatu wilayah itu, yang satunya itu kebanjiran dan yang lainnya itu kekeringan parah, kemarau? Nah, itu kenapa sih? Nah, semua itu ada hubungannya loh dengan konsep dasar geografi. Tuh. Nah, pertama, jadi konsep dasar geografi adalah 10 konsep esensial yang membentuk dasar untuk memahami dan menganalisis fenomena spasial, meliputi lokasi, jarak, keterjangkauan pola, morfologi, aglomerasi, interaksi, dan interdependensasi. Nilai keguna, diferensiasi area, dan keterkaitan ruangan. Konsep-konsep ini membantu menjelaskan hubungan antara objek, fenomena, dan manusia di permukaan bumi. Nah, yang pertama ada lokasi. Lokasi adalah posisi atau tempat suatu objek di permukaan bumi, yang biasa berupa lokasi absolut. Nah, lokasi absolut itu adalah lokasi yang berbasis koordinat lintang dan bujur. Dan ada juga lokasi relatif. Lokasi relatif ini berdasarkan lingkungan sekitarnya. Nah, contoh lokasi relatif ini misalnya posisi Indonesia itu yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Untuk lokasi absolut ini, misalnya kita mengetahui alamat rumah atau bangunan tertentu menggunakan koordinat atau lintang bujur. Misalnya Masjid Al-Hikmah itu terletak di 80 lintang selatan dan 110 bujur timur. Nah, yang kedua ada jarak. Jarak adalah ruang yang harus ditempuh untuk menghubungkan dua lokasi atau objek. Nah, contohnya itu saat kita menggunakan aplikasi peta untuk menentukan jarak tempuh untuk ke sekolah atau ke kantor menggunakan satu waktu, ataupun menghitung biaya transportasi antar kota, atau menentukan lokasi tempat tinggal yang strategis berdasarkan kedekatan dengan fasilitas umum yang di sekitar kita. Nah, yang ketiga ada keterjangkauan. Keterjangkauan adalah kemudahan untuk mencapai suatu lokasi yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, jarak, dan alat transportasi. Nah, contohnya itu jalur di puncak Bogor itu dan Cianjur itu seringkali rusak, licin, sempit, dan terkadang itu minim rambu-rambu lalu lintas. Terus penerangannya itu pun juga buruk, itu membuat aksesnya itu ke sana sangat sulit. Nah, itu termasuk konsep keterjangkauan. Nah, yang keempat ada pola. Pola itu merupakan susunan atau persebaran fenomena atau objek di permukaan bumi. Contohnya itu seperti rumah-rumah yang dibangun memanjang di sepanjang jalan utama supaya mudah diakses transportasi dan jual beli. Ada juga yang memanjang mengikuti garis pantai karena biasanya masyarakatnya itu bekerjanya sebagai nelayan. Nah, yang kelima ada morfologi. Morfologi itu adalah gambar bentang permukaan bumi yang dibentuk oleh proses pengangkatan atau penurunan melalui proses geologi. Contohnya Gunung Kidul memiliki tanah yang didominasi oleh batuan kapur dan perbukitan yang tinggi dan cukup curam. Yang keenam ada aglomerasi. Aglomerasi merupakan kecenderungan suatu fenomena untuk mengelompok di area tertentu. Nah, contohnya itu seperti rumah susun. Rumah susun itu termasuk ke aglomerasi pemukiman karena banyak keluarga yang dikumpulkan dalam suatu bangunan untuk menghemat lahan kota yang biasanya itu terbatas dan sempit. Nah, yang ketujuh ada interaksi dan interdependensi. Interaksi dan interdependensi merupakan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antara dua wilayah atau lebih. Nah, misalnya itu seperti di daerah Toraja itu merupakan penghasil kopi untuk kota-kota besar seperti Makassar dan Jakarta. Mereka menjual dan mengekspor kopinya ke kota besar itu. Sebaliknya, kota besar seperti Jakarta dan Makassar itu juga butuh Toraja sebagai pemasok kopi berkualitas. Jadi itu ada hubungannya timbal balik dan saling tergantungan antar wilayahnya. Kesembilan ada diferensiasi area. Diferensiasi area merupakan perbedaan karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya yang menjadi ciri khasnya. Misalnya Malang terkenal dengan apel dan olahan apelnya yang lain, sedangkan Garut itu terkenal dengan dodol-dodolnya. Nah, yang terakhir ada keterkaitan ruangan. Keterkaitan ruangan merupakan konsep yang menekankan bagaimana satu tempat dengan tempat lainnya yang saling berhubungan dalam ruang. Kesimpulan dari 10 konsep dasar geografi yang kita sampaikan yaitu konsep dasar geografi mencakup 10 aspek yaitu lokasi, jarak, keterjangkauan area, pola, morfologi, aglomerasi, interaksi, nilai guna, diferensiasi area, dan keterkaitan ruang.
Ke-10 konsep ini dapat membantu kita dalam memahami posisi, aksesibilitas, persebaran, bentuk permukaan bumi, serta hubungan dan perbedaan antar wilayah di permukaan bumi. Nah, itu dia 10 dasar konsep dasar geografi yang telah kita sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.